Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4861 Ksatria. Mengapa Lin Bai begitu banyak mengeluh tentang dinasti? Alasan utamanya adalah karena Shen Wu. Ketika kerajaan Shen Wu bertempur di benua timur benua kuno, Lin Bai pernah menjabat sebagai Raja Pedang Darah Besi. Dia adalah mantan menteri dan pengikut kerajaan Shen Wu. Ketika Lin Bai kembali ke Shen Wu, banyak sekali tugu peringatan militer yang dikirim ke meja Lin Bai setiap siang dan malam. Setelah membaca semua tugu peringatan, saya pikir saya bisa beristirahat dengan baik. Akibatnya, kaki depan belum keluar dari ruang belajar, dan banyak sekali tugu peringatan telah menumpuk di meja di kaki belakang. Tidak ada. Yang paling tidak bisa diterima Lin Bai adalah Kaisar Xiao dari kerajaan Shen Wu. Bai Xiao sibuk dengan urusan pemerintahan siang dan malam. Tidak ada waktu untuk membuat penjahat, yang membuat Lin Bai menjadi kamar tidur yang dalam. Batuk. Menjauh. Hutan pegunungan tanpa nama, angin malam yang suram. Di mana daftarnya? Setelah Lin Baidian menelepon, Chen Yu segera menjawab. Sekarang Li Tianen telah membuat daftar perintah ini, dia hanya perlu mendapatkan daftar itu dan memberikannya kepada Zhao Xingxi. Seperti yang dikatakan Lin Bai, biarkan Kaisar Chu menangani semua masalah ini. Bagaimana cara melenyapkan Sekte Dewa Darah? Bagaimana cara mengeluarkan para pejabat yang menyusup di Kesu? Bagaimana cara merenovasi istana kekaisaran? Adalah semua hal yang ingin dipikirkan Kaisar Chu, yang tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Mata Li Guxian yang berkaca-kaca berputar, ayahku ingin pergi ke ibu kota kekaisaran dengan daftar perintah, tetapi sebelum dia keluar dari kota Qinglian, Departemen Hukuman memerintahkan ayahku untuk tinggal di kota Qinglian dan tidak keluar. Kemudian, setelah orang tuaku dipaksa meninggal, pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluarga itu dalam semalam. Daftar perintah itu menghilang. Wajah Chen Yu menunjukkan keputusasaan, daftar perintah itu menghilang, dan tidak ada harapan untuk berbalik. Lin Bai bertanya, apakah semua pembunuh yang menyerbu keluarga Li adalah pembunuh di dunia gelap? Sebelum Li Guxian sempat menjawab, He Qiyun berkata, malam itu, saat kamar dagang Sanhe tiba di kota Qinglian sudah menjadi lautan api. Saya menyelamatkan Xianer dari lautan api. Saat saya pergi, saya menemukan bahwa para pembunuh itu tampaknya berasal dari kekuatan yang berbeda. Beberapa dari mereka adalah pejuang dari Sekte Dewa Darah, beberapa dari mereka adalah pejuang yang membuat onar, beberapa dari mereka adalah pejuang yang dikirim atas perintah para penguasa kota dari kota-kota besar. Mendengar ini, Lin Bai mengerti dan mengangguk sedikit. Chen Yu bertanya, apa yang ingin dilakukan para penguasa kota dari kota-kota besar dengan mengirim para pejuang? Apakah mereka tidak takut membakar mereka? Lin Bai berkata, ambil daftar itu. Mereka juga khawatir daftar itu akan jatuh ke tangan orang lain. Dan salah satu alasan terpenting. Mereka dapat menggunakan daftar itu untuk menukar tubuh bebas dengan Sekte Darah. Mereka semua dikendalikan oleh agama Dewa Darah, dan mereka harus mematuhi agama Dewa Darah. Selama mereka mendapatkan daftar ini, mereka dapat berpaling dari Haka dan setidaknya mendapatkan tubuh bebas dari agama Dewa Darah. Jika tidak, mereka akan dapat membawa daftar dan agama Dewa Darah ke jalan buntu. Agama Dewa Darah tidak akan pernah menghancurkan rencana mereka yang telah beroperasi selama ratusan tahun karena masalah sekecil itu. Lin Bai berkata di sini, perlahan berkata, dengan cara ini. Daftar ini, ada kemungkinan besar, belum hancur. Itu tidak jatuh ke tangan Sekte Dewa Darah dan penguasa kota dari kota-kota besar. Kata-kata Lin Bai sungguh menakjubkan. Li Guxian, Zhang Bo, Chen kalian terkejut mendengar analisis Lin Bai. He Qiyun bertanya, bagaimana kita bisa melihat bahwa daftar ini belum jatuh ke tangan Sekte Dewa Darah dan perintah para penguasa kota? Lin Bai tidak memiliki bahasa yang sama dengan He Qiyun, jadi alasan sederhana itu semua dianggap tidak dapat dilewati. Jika mereka sudah mendapatkan daftarnya, mengapa mereka harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk memburu Li Guxian? Pasti mereka mengira daftar itu ada pada Li Guxian, jadi mereka ingin memburunya. Chen Yu mengangguk sedikit dan berkata, Saudara Lin benar. He Qiyun tiba-tiba mengangguk. Zhang Bo berkata, ya. Surat yang familiar di tangan Nona Li Guxian ditulis oleh Zhang Qianan, Dewa Darah, untuk Zhang Jinian, pemimpin kota Tianya. Setidaknya kita dapat mengetahui bahwa Zhang Jinian sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Sekte Dewa Darah. Chen Yu bertanya, ngomong-ngomong tentang surat ini, dari mana asalmu?
Li Guxian berkata, ini adalah surat yang dikumpulkan oleh ayahku. Ketika keluarga Li hancur, aku mendapatkannya secara acak. Isi surat itu ditulis oleh Zhang Qianan untuk pendekar Jinian. Dia berterima kasih atas bantuannya dalam membantu Sekte Dewa Darah pindah ke Li Tianen. Sekarang Lin Bai tahu bahwa Zhang Qianan di kertas surat itu kemungkinan besar adalah pendekar Sekte Dewa Darah. Kakak Jinian adalah Zhang Jinian, komandan kota Tiannya di Kesu. He Qiyun tampak sedih dan bertanya, bahkan jika kita tahu bahwa daftar itu belum jatuh ke tangan Sekte Dewa Darah, kemana kita harus pergi untuk menemukannya? Lin Bai menatap Chen Yu dan berkata, biarkan divisi kriminal Sao mencarinya. Wajah Chen Yu tampak serius. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Begitu masalah ini diceritakan ke Departemen Kriminal Sao, dan Departemen Kriminal Sao mengirim orang untuk mencarinya, pasti akan menimbulkan kegaduhan di Kesu. Mereka akan menakuti ular itu, dan mereka akan dibatasi dengan berbagai cara. Kemungkinan besar Sekte Dewa Darah akan menemukan daftar ini sebelum Departemen Shaoxing menemukannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, jika kita tidak membiarkan divisi kriminal Zhao mencarinya, bagaimana kita bisa menemukan Kesu yang luas di dekat kita? Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada tempat lain di mana para prajurit mungkin lebih kuat daripada divisi kriminal Zhao. Mata Lin Bai menyipit dan berkata dengan cepat, dunia gelap. Chen Yu berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, Saudara Lin, kamu benar-benar cacing di perutku. Para prajurit dunia gelap ada di seluruh wilayah dan kota-kota Chu. Mereka memiliki banyak orang dan telinga, dan mereka bisa mendapatkan banyak informasi. Beberapa berita itu salah dan beberapa benar. Itu tergantung pada bagaimana kita membedakannya. Mendengar Lin Bai dan Chen Yu menganalisis, Li Guxian dan He Qiyun tidak dapat berkata apa-apa. Namun, dalam kata-kata mereka, dari informasi yang berantakan, mereka menemukan secercah harapan. Sepertinya kita harus tinggal di Kesu selama beberapa hari lagi. Saudara Lin, bukankah seharusnya kamu terburu-buru pergi ke Sangsu? Mendengar kata-kata Chen Yu, dia ingin Lin Bai tinggal dan membantu. Bagaimanapun, kekuatan Lin Bai terlihat jelas bagi semua orang. Di Kesu, dia dapat melindungi dirinya sendiri selama dia tidak memprovokasi beberapa orang kuat di ranah Tai Daoguo. Apakah kamu sedang terburu-buru? Lin Bai benar-benar ingin pergi ke kota Zixing sesegera mungkin, tetapi Chen Yu mencoba mengundangnya, tetapi Lin Bai tidak mau menolak. Lin Bai ingin berbicara tetapi berhenti. Sebelum Lin Bai selesai berbicara, burung gagak itu berkata, oh, tinggallah. Ngomong-ngomong, kamu tidak ingin pergi. Dua wanita cantik ada di sini. Apakah kamu bersedia pergi? Li Guxian dan He Qiyun, wajah cantik mereka semuanya memerah. Diamlah. Lin Bai mengomel dengan marah, lalu menoleh ke arah Chen Yu dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di sini dan menemani kakak Chen menjadi pendekar pedang di dunia persilatan. Bab 4862 bertindak secara terpisah. Lin Bai dan Chen Yu sangat cocok. Mereka selalu bersama, meskipun mereka tidak mengalami banyak kehidupan dan kematian. Namun, mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai teman. Bagaimana Lin Bai bisa menyelamatkan temannya saat dia dalam masalah? Selain itu, teman ini adalah Pangeran Chu yang paling berkuasa. Jika Chen Yu naik tahta di masa depan dan dia menjaganya, bisakah Lin Bai berjalan mendatar di wilayah Chu? Batuk. Tentu saja, ini adalah kata penutup. Apakah Chen Yu bisa naik tahta masih belum diketahui. Mari kita kembali ke kamar dagang Sanhe terlebih dahulu. Meskipun beberapa pembunuh telah terbunuh kembali, ada pembunuh lain yang berani datang. He Qiyun menyarankan agar kita pergi ke sana. Lin Bai berkata, saya sarankan. Jangan kembali ke kamar dagang Sanhe. Dilihat dari situasi saat ini, jika kamu membawa Li Guxian ke kamar dagang Sanhe, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Bahkan kamar dagang Sanhe akan hancur. He Qiyun mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda mengatakan bahwa kamar dagang Sanhe kita adalah generasi yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian? Lin Bai mengetahui bahwa He Qiyun memiliki permusuhan yang mendalam terhadapnya. Dia tidak tahu apakah itu karena burung gagak mencuri kantong perut Li Guxian, yang membuatnya menyimpan dendam. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak mencuri kantong perutnya. Mengapa dia harus menyimpan dendam? Lin Bai berkata tanpa berkata-kata, banyak orang akan mati di Kesu di masa depan.
Jika Anda kamar dagang Sanhe ingin bergegas menjadi teman mereka dalam perjalanan ke Huangquan, saya tidak keberatan. Anda He Qiyun sangat marah dengan kata-kata Lin Bai. Dia menggertakkan giginya dan meletakkan pedangnya di tangannya. Li Guxian meraih He Qiyun dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara rendah, "Yuner, saya pikir tuan muda ini ada benarnya. Jika aku kembali ke kamar dagang Sanhe bersamamu sekarang, itu hanya akan membawa masalah ke kamar dagang Sanhe, dan bahkan membawa bencana ke atas." He Qiyun tidak tahu bahwa itu adalah kebijakan untuk membawa Li Guxian kembali ke kamar dagang Sanhe. Tetapi sekarang kota Qinglian telah berubah menjadi lautan api, dan ratusan ribu orang Li telah terbunuh. Dunia ini besar, tetapi tidak ada tempat untuk Li Guxian. Negara Chu sangat luas, tetapi tidak ada tempat untuk menguburkan jasadnya. Chen Yu berkata, "Ikuti kami terlebih dahulu. Bagaimanapun, aku pamannya. Bisakah aku menyakitinya?" Li Guxian masih tidak dapat menerima bahwa pemuda di depannya adalah pamannya. He Qiyun mengangguk dan berkata, "Paman Zhang, kembalilah ke kamar dagang Sanhe terlebih dahulu dan beritahu ayahku. Xianer dan aku pergi ke istana Raja Chen untuk mencari daftar itu." Zhang Bo mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, Nona, Anda harus lebih berhati-hati." Tepat ketika orang-orang sedang mempertimbangkan tindakan pencegahan. Berdiri di bahu Lin Bai, burung gagak itu tiba-tiba memutar lehernya dan melihat kembali ke gunung yang jauh di belakang. "Lin Bai, seseorang datang. Burung gagak itu mengingatkanku." Lin Bai segera menarik napas dalam-dalam, berkata, "Karena keputusannya bagus, maka kita akan bertindak sendiri-sendiri. Ada pembunuh yang datang. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama." Seketika, Lin Bai, Chen Yu, Li Guxian dan He Qiyun terbang ke langit berdampingan dan langsung menuju ke kejauhan. Zhang Bo pergi ke arah lain dan kembali ke kota Wuwang. Sesaat kemudian, ketika pria dingin itu tiba di hutan, dia melihat reruntuhan dan mayat, dan mencibir di sudut mulutnya. Terpisah. Napas yang ditinggalkan oleh pria dingin itu dari tanah dapat menilai jejak tindakan Lin Bai dan yang lainnya. Tetapi meskipun begitu, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri? Konyol. Mengejar. Pria dingin itu menghabiskan waktu untuk mengidentifikasi, segera setelah arahan Lin Bai dan yang lainnya untuk melarikan diri. Mengenai arahan keberangkatan Zhang Bo, dia tidak bertanggung jawab. Di antara keempat Lin Bai adalah yang tertinggi dan Dewa Tao kelas 8. Chen Yu, Dewa Tao. Kultivasi Li Guxian adalah yang terlemah, hanya di tingkat abadi Tao. He Qiyun sedikit lebih baik dari Li Guxian. Dia memiliki kultivasi Daosian tertinggi. Tampaknya anak-anak keluarga Chu tidak terlalu memperhatikan latihan mereka. Namun, itu mungkin juga terkait dengan kebijakan negara Chu. Kebijakan nasional Chu adalah bahwa kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi, dan semua orang bekerja keras untuk kekuasaan dan kekayaan. Ini tidak seperti jalan yang telah dilalui Lin Bai. Kemanapun dia pergi, seni bela diri adalah yang tertinggi. Jika dia memiliki kekuatan, dia memiliki segalanya. Namun, di negara Chu, bahkan jika Anda berada di ranah Tao dan Dewa, jika jabatan resmi Anda tidak tinggi, Anda tetap harus membungkuk dan memberi hormat kepada pejabat tinggi yang berada di ranah Tao dan Dewa. Tetapi jika kita dapat mengatakan bahwa tanpa kultivasi berkekuatan tinggi, bagaimana kita dapat memerintah wilayah tersebut? Ini adalah kebijakan brilian Chu. Para pejabat negara Chu tidak memiliki prestasi dan bakat yang tinggi. Tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan dan sumber daya di tangan mereka untuk merekrut dan merekrut praktisi tingkat tinggi. Anda tahu, pemburu yang paling brilian sangat pandai menjinakkan anjing pemburu untuk membantunya berburu. Di bawah langit malam, 4 sosok berlari kencang. Tiba-tiba, cahaya merah darah datang dari belakang, bagaikan anak panah tajam, langsung menuju dada He Qiyun. Si bodoh ini, aku belum mengetahuinya. Namun, Lin Bai dan Gagak sudah menyadarinya sebelumnya. Lin Bai segera muncul di samping He Qiyun. Menjangkau dan memeluk He Qiyun. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang untuk menebas cahaya darah yang datang dari belakang. Bajingan! Apa yang akan kau lakukan, dasar anak yang hilang? He Qiyun meronta dengan keras dalam pelukannya, tampak seperti ingin memakan Lin Bai Huo. Lin Bai tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menatap langit malam dengan dingin, mereka datang. He Qiyun tertegun, tidak melawan. Dia melihat ke dalam kegelapan di belakangnya, dan sebuah sosok muncul.
Pemimpinnya adalah seorang pria pucat, kurus, dan dingin. Wajahnya, tanpa warna darah, seperti mayat yang terkubur di tanah tanpa sinar matahari. Sudut mulutnya, dengan sedikit senyum dingin, senyum kejam, membuat orang melihat, lalu punggungnya dingin. Puncak Dewa Tao. Begitu mata Lin Bai menyapu, dia melihat pencapaian pria itu di matanya. Sebagian besar dari ratusan orang lainnya yang mengikutinya berada di alam Tao dan Dewa, dan hanya sedikit yang berada di tingkat Tao dan Abadi. Siapa yang datang? Chen Yu melotot ke arah mereka dan bersorak dingin. Pria dingin itu tidak menjawab. Tatapan matanya yang dingin menyapu keempat orang itu dan akhirnya jatuh pada Li Guxian. Kamu adalah Li Guxian. Sungguh cantik. Pujian pria dingin itu. Namun, apa yang dia katakan membuat orang-orang bergidik. Pria dingin itu tertawa, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku hanya menginginkan Li Guxian. Sekarang kita semua bunuh diri dan dapat meninggalkan seluruh tubuh. Gagak itu mendengarkan, wajah burung itu penuh dengan penghinaan, hanya alam Dewa Dao yang berani memiliki nada yang begitu besar, apakah kamu pikir kamu adalah kekuatan besar? Lin Bai, pukul dia. Pria dingin itu tidak marah karena ironi gagak itu. Matanya masih penuh dengan penghinaan, seolah-olah Lin Bai dan yang lainnya sudah mati di matanya. Memberimu kesempatan, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Pria dingin itu mencibir dan berkata kepada prajurit di sekitarnya, jika Li Guxian ingin hidup, yang lainnya bisa dibunuh. Ikuti perintah. Setelah menerima perintah, prajurit yang datang bersamanya membunuh Lin Bai dan pergi. Bab 4863 Dewa Darah. Di bawah sinar bulan yang terang, 100 orang mengepung dan menekan. Di mata hutan yang putih, para pejuang ini seperti ayam kampung dan anjing kampung. Namun di mata Li Guxian, He Qiyun, dan Chen Yu, mereka sangat tangguh, yang membuat mereka sangat tertekan. Bunuh. Atas perintah pria dingin itu, ratusan prajurit, bagaikan anak panah, datang untuk membunuh Lin Bai. Chen Yu dan He Qiyun segera berangkat untuk membela musuh. Li Guxian jelas memiliki cacat besar dalam bertarung dengan musuh. Ketika dia melihat orang-orang datang, dia takut bolak-balik. Jelas bahwa tingkat kultivasi Taoisme dan keabadian tidak tinggi, tetapi itu tidak akan terhalang. Lin Bai memimpin dan berdiri di depan yang lain. Pada saat saya melihat ratusan prajurit datang, 3 pedang terbang keluar dari tubuh saya dan menebas para prajurit. Kultivasi orang-orang ini lebih tinggi daripada para pembunuh tadi. Sebagian besar pembunuh tadi berada di tingkat Daoxian dan Daosun. Di bawah pedang terbang Lin Bai, mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Tetapi semua orang ini adalah kultivasi alam Tao dan Dewa. Ketika Fei Jian membunuhnya, dia menusuk beberapa Taois ke dadanya dan membunuh mereka di tempat. Ada juga beberapa alam Tao seni bela diri, penggunaan senjata sihir, memblokir pukulan Lin Bai, ketakutan di sekujur tubuh hingga berkeringat dingin. DC. 3 pedang terbang di udara, seperti ular perak yang menari liar, menuai nyawa mereka dengan gila-gilaan. 3 pedang terbang itu tampaknya berubah menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan, yang membuat para prajurit ini tidak dapat menerobos, apalagi mengancam 3 Chen Yu di belakang Lin Bai. Pedang terbang. Orang-orang dari klan iblis Fei Jian. Pria dingin itu terkejut ketika melihatnya. Setelah datang ke negara bagian Chu, tingkat seni bela diri lebih tinggi daripada Si Yue Qiansu. Semakin banyak orang dapat mengenali keterampilan pedang terbang Lin Bai. Di dunia iblis, ada juga sekte pedang terbang yang disebut sekte pedang terbang, yang juga merupakan salah satu kekuatan paling kuat di dunia iblis. Hanya saja wilayah klan iblis Fei Jian tidak berada di wilayah timur. Para prajurit di wilayah timur jarang melihat murid-murid sekte iblis Fei Jian. Tetapi untuk pedang terbang dari klan iblis pedang terbang, seni bela diri seluruh dunia iblis takut. 1 pedang bisa menjadi 1.000.000 master, yang merupakan keterampilan pedang terbang. Orang yang mengolah pedang terbang dapat terbang melintasi 9 hari dan 10 tempat dan membunuh setan dan setan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu sungguh mengerikan. Ketika lelaki dingin itu melihat pedang terbang Lin Bai, dia langsung mengedipkan matanya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kultivasi alam tertinggi Tao dan Dewa sangat luar biasa. Aku akan menghentikannya. Kau pergi dan tangkap Li Guxian. Lelaki dingin itu menyebarkan kultivasinya. Dia pikir dia bisa melawan Lin Bai dengan kultivasi alam tertinggi Tao dan Dewa. Lin Bai mencibir. Lelaki dingin itu tidak menyangka bahwa Lin Bai tidak pernah menaruh perhatian padanya.
Mainkan saja sendiri. 3 pedang terbang mengelilingi Lin Bai. Lin Bai mengatakan sesuatu kepada mereka. Kemudian, 3 pedang terbang itu lepas dari kendali Lin Bai dan berpindah-pindah di antara para prajurit dengan seenaknya. Dengan setiap kilatan cahaya, seorang prajurit akan mati. Namun saat ini, Lin Bai mendedikasikan dirinya untuk menghadapi prajurit yang berada di puncak alam Tao. Kematian. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, pria dingin itu menggoyangkan jari-jarinya dan meninju pintu berwajah putih. Kelompok prestasi ini, yang berisi alam tertinggi pria dingin, penuh dengan kekuatan dan teror. Lin Bai mendengkur dan melangkah maju 1 langkah. Tubuh 5 elemen mendesaki dan darah di tubuhnya. Setiap tetes darah tampaknya berubah menjadi naga, meraung dan meraung di tubuhnya. Kekuatan deras datang dan berkumpul di lengan Lin Bai. Boom! Sebuah tinju untuk disentuh, pria dingin itu berteriak. Ah! Ah! Dalam jeritan itu, lengan pria dingin itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan tulang-tulangnya. Seluruh orang itu terbang terbalik dan mendarat di puncak 100 meter dalam kekacauan. Tuan! Tuan! Banyak prajurit melihat pria dingin itu sekarang dalam keadaan berantakan dan berteriak dengan khawatir. Namun, Lin Bai tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Setelah pria dingin itu dipukul mundur dengan 1 pukulan, Lin Bai bergegas pergi. Pukulan ke bawah akan mengakibatkan kematian pria dingin itu. Namun, pada saat ini, kekuatan ki dan darah Lin Bai, pukulan yang begitu kuat, mengenai pria dingin itu. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Pria dingin itu tidak terbunuh oleh Lin Bai. Sebaliknya, pria dingin dalam tinju Lin Bai seperti menabrak dinding baja. Tidak hanya tidak melukainya, tetapi juga membuat lengan Lin Bai sakit. Bagaimana? Lin Bai tertegun dan menatap pria dingin itu. Dalam debu dan kabut, sosok pria dingin itu muncul perlahan. Cahaya darah yang menyilaukan, muncul dari debu, dalam kegelapan, sangat menarik perhatian. Dewa Darah! Dewa Darah! Li Guxian dan He Qiyun berseru serempak. Li Guxian berteriak kepada Lin Bai, hati-hati, Tuan Muda. Itu adalah Dewa Darah dari Sekte Dewa Darah. Mata Chen Yu menyipit, itu benar-benar sampah dari Sekte Dewa Darah. Raungan. Sebuah raungan yang tidak wajar terdengar untuk membubarkan debu. Pada saat ini, Lin Bai melihat penampilan pria dingin itu. Di tubuh pria dingin itu, ada baju besi merah yang berkilau seperti darah, menutupi setiap inci daging dan darahnya. Satu-satunya mata yang terlihat di luar baju besi itu juga berwarna merah haus darah saat ini. Baju besi di tubuhnya, seolah-olah hidup, terus menggeliat di tubuhnya. Adegan ini benar-benar mengerikan. Apakah ini Dewa Darah? Mata Lin Bai bersinar. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai bertarung dengan Dewa Darah. Wajah pria dingin itu ditutupi dengan baju besi dan hanya menunjukkan sepasang mata merah darah, yang sangat ganas. Dia bergegas untuk membunuh Lin Bai. Dia secepat meteor. Sangat cepat. Bisakah baju besi ini meningkatkan kecepatannya? Lin Bai menemukan bahwa kecepatan pria dingin itu setidaknya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam sekejap mata, dia membunuh di depan Lin Bai, dan tinjunya yang ditutupi baju besi menghantam Lin Bai. Lin Bai memukulnya dengan backhand-nya. Terjadi ledakan besar. Lin Bai terguncang mundur 100 meter. Bukan hanya kecepatannya, tapi juga kekuatannya. Dan pertahanannya luar biasa. Mengenakan baju besi Dewa Darah, setidaknya kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Petik 2. Dia awalnya adalah kultivasi tertinggi di alam Tao dan Dewa. Setelah dia dipromosikan lagi, dia sangat dekat dengan kekuatan alam Tao dan Dewa Tai. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika begitu banyak orang tidak dapat menahan godaan untuk berlatih saraf darah. Diperkirakan hanya sedikit orang yang dapat menahan godaan keterampilan yang merugikan seperti itu. Sayang sekali, saraf darah juga memiliki kelemahan besar, yaitu, ia akan secara aktif menyerap ki dan kekuatan darah tuan rumah. Jika Anda tidak memberikan cukup makanan darah kepada Dewa Darah dari waktu ke waktu, maka orang yang menderita adalah tuan rumah itu sendiri. Melihat Lin Bai dipaksa mundur dengan 1 pukulan, mata pria dingin itu merah karena darah, menunjukkan jejak ejekan dan penghinaan manusia. Segera, dia terbang ke Lin Bai dan menggunakan tinjunya bersama-sama. Dia memukul Lin Bai dengan tinjunya ke seluruh langit. Bab 4864 ingin mengisapku. Di langit malam, pria dingin dengan baju perang berdarah, semakin berani dia dalam perang, menghantam seluruh langit dan meraung ke arah Lin Bai.
Kekuatan setiap tinju sebanding dengan puncak alam Tao. Jika Anda adalah orang lain, bahkan prajurit di puncak alam Tao tidak akan berani melawan pria dingin dalam keadaan ini. Bajingan. Didorong mundur oleh pria dingin, Lin Bai menjadi marah. Pedang di tas penyimpanan menyala, dan pedang iblis muncul di tangannya. Pedang Qi menyebar secara vertikal dan horizontal, dan satu pedang akan menghancurkan bayangan yang luar biasa. Pria dingin itu segera menyatukan semua kekuatannya, berubah menjadi tinju dan memukul Lin Bai. Lin Bai menebas dengan satu pedang dan menyerbu pria dingin itu. Saat mereka bertarung, suara bumi bergetar datang. Bang! Pria dingin itu membuka pedang iblis Lin Bai dengan satu pukulan, dan bahu kiri Lin Bai dengan yang lain. Oh! Tinju pria dingin itu, langsung ke daging dan darah bahu Lin Bai. Hahaha. Pukulan pukul, pria dingin itu tertawa aneh. Lin Bai mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang ditertawakannya. Meskipun itu menyakiti Lin Bai, itu hanya kulit. Tapi kemudian, Lin Bai merasakan baju besi merah darah di tubuh pria dingin itu dan mulai menggeliat. Itu seperti lintah, dengan rakus menghisap ki dan darah di tubuh Lin Bai. Ki dan darahmu sangat kaya. Hidupmu setara dengan 1000 orang. Pria dingin itu merasakan kegembiraan Dewa Darah. Jelas, Dewa Darah di tubuhnya sangat puas dengan darah Lin Bai. Kau ingin menghisapku? Lin Bai tertegun dan berpikir, apakah kau salah mengambil naskah? Telan buah surga. Lin Bai minum pelan di dalam hatinya, dan buah Tao di tubuhnya, yang telah lama terdiam, mulai bekerja. Kekuatan menelan yang mengerikan datang dari tubuh Lin Bai. Saat kekuatan itu datang, itu seperti seseorang membuka pintu tabu, seseorang membuka jurang tak berdasar. Kekuatan menelan menyebar, yang tidak hanya mengambil kembali ki dan darah Lin Bai, tetapi juga menyedot dewa darah pria dingin itu. Ah! Pria dingin itu menjerit. Dewa darah yang menggeliat di tubuhnya, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami, mundur dengan gila-gilaan. Ingin masuk ke tubuh pria dingin itu dan bersembunyi. Tetapi dengan kekuatan menelan, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Dalam perlawanan sengit dan ketakutan terhadap dewa darah, kekuatan menelan akan disempurnakan. Pria dingin itu merasakan darah di tubuhnya menghilang, dan seluruh tubuhnya kehilangan 10 jin dalam sekejap, seolah-olah dia telah terkuras semua ki dan darah di tubuhnya. Tanpa dewa darah, pria dingin itu tidak lagi memiliki modal untuk bertarung dengan Lin Bai. Tangan Lin Bai cepat dan matanya cepat. Pedang iblis menembus jantungnya dengan satu anak panah. Puff! Pria dingin itu bahkan tidak punya waktu untuk meminta belas kasihan, jadi dia ditikam di jantung oleh Lin Bai dan mati. Bang! Mencabut pedang iblis, dan tubuh pria dingin itu jatuh ke lembah di bawah. Setelah membunuh pria dingin itu, jantung Lin Bai membaca sebuah gerakan, dan kemudian mengendalikan 3 pedang terbang lagi. Di bawah kendali Lin Bai, jika 3 pedang terbang itu terlahir kembali, dalam sekejap mata, mereka akan membunuh semua prajurit Dewa Darah yang tersisa. Kultivasiku adalah langkah maju yang besar menuju Dewa 9 tingkat. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Darah dari agama Dewa Darah benar-benar mengandung kekuatan ki dan darah yang begitu murni. Menarik. Lin Bai tersenyum. Setelah menyempurnakan Dewa Darah pria dingin tadi, Lin Bai jelas merasa bahwa kultivasinya telah melangkah maju dan semakin dekat dengan Dewa Jiu Pindao. Bunuh pria dingin itu dan gunakan 3 pedang terbang untuk menyelesaikan sisanya. Lin Bai dan Chen Yu telah keluar dari bahaya lagi. Namun, itu semua hanya sementara. Mereka tahu bahwa selama perintah hadiah dari dunia gelap tidak dicabut, akan ada aliran prajurit yang terus-menerus datang ke pintu. Kakak Lin, apakah kamu baik-baik saja? Ketika pertempuran berhenti, Chen Yu berlari ke Lin Bai dan melihat darah mengalir di bahu kirinya, tulang dalam luka, dan kekhawatiran di wajahnya. Tidak apa-apa, luka kulit. Itu benar-benar trauma kulit. Tampaknya pria dingin itu hanya ingin menghubungi Lin Bai dan membiarkan Dewa Darah menghisap ki dan darah Lin Bai. Jadi pukulan itu tidak melukai Lin Bai Gen. Tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Ayo pergi dari sini dulu. Lin Bai dan Chen Yu bangkit lagi dan menghilang di langit. Dan Lin Bai dengan mudah mengambil tas penyimpanan di seluruh lantai. Ketika kami sampai di tempat yang aman, kami menghitung harta karun yang berharga satu per satu. Keesokan harinya, pada siang hari, Lin Bai dan Chen Yu berjalan keluar dari susunan transmisi dan tiba di sebuah kota bernama Gongling. Setelah lolos dari bahaya tadi malam, He Qiyun segera menemukan sebuah kota.
Namun, Lin Bai dan yang lainnya tidak berhenti untuk beristirahat di kota itu, tetapi terus menggunakan susunan transmisi. Setelah beberapa transmisi berturut-turut, mereka tiba di kota Gongling. Setelah 7 transmisi, saya rasa mereka tidak akan menyusul secepat ini. Carilah tempat untuk beristirahat di sini terlebih dahulu. Kakak Lin butuh penyembuhan, dan aku juga perlu menemukan pintu masuk ke dunia gelap. Chen Yu mengusulkan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Mereka tidak keberatan. Mereka segera menemukan sebuah penginapan di kota Gongling, dan mereka berempat tinggal sebentar. Lin Bai dan Chen Yu masing-masing mendapat satu kamar. Li Guxian dan He Qiyun berbagi kamar. Karena Chen Yu yang membayar tagihan, Chen Yu tidak kekurangan uang. Dia ingin menyewa 4 kamar, tetapi He Qiyun dan Li Guxian menolak, dengan mengatakan bahwa mereka tinggal di satu kamar dan saling peduli. Lin Bai dan Chen Yu hanya merasa bahwa Li Guxian baru saja melalui banyak kesulitan dan mentalnya rapuh. He Qiyun sangat mencintai saudara perempuannya dan dapat menenangkan Li Guxian saat mereka bersama, jadi mereka setuju dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah kembali ke kamar, Lin Bai pertama-tama mengoperasikan tubuh 5 elemen untuk memulihkan daging dan darah yang hilang di bahu kirinya. Kemudian dia mandi air hangat yang nyaman dan mengenakan pakaian bersih. Duduklah di tempat tidur dengan lutut disilangkan untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam tubuh Anda. Selama Lin Bai dalam masa penyembuhan, Chen Yu sedang mencari jalan masuk ke dunia gelap. Namun, tampaknya tidak sesederhana itu. Selama 2 atau 3 hari, Chen Yu tidak mendapatkan apa-apa. Luka Lin Bai telah sembuh, berdiri di dekat jendela, melihat kemakmuran kota Gongling. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Siapa? Suara dingin Lin Bai terdengar. Kami. Mendengar suara itu, Lin Bai tahu bahwa itu adalah He Qiyun dan Li Guxian. Segera, dia membuka pintu, dan 2 wajah cantik di luar menatap tajam ke arah matanya. Tuan muda, Xianer benar. Li Guxian membungkuk dan bersikap seperti wanita bangsawan, saya dan Yuner datang ke sini untuk menanyakan apakah luka tuan muda dapat disembuhkan. Saya masih punya beberapa pil penyembuh di sini. Mungkin itu bisa membantu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kebaikan Anda. Itu hanya luka kulit. Tidak mengganggu. Sudah sembuh. He Qiyun melirik bahu kiri Lin Bai dan berkata dengan heran, kamu bilang itu luka kulit. Terpotong. Dan berpura-pura menjadi tuan. Lin Bai melirik He Qiyun dan menyelamatkannya berulang kali. Tanpa diduga, gadis kecil itu belum menghilangkan permusuhannya padanya. Lin Bai tidak tahu apa yang telah menyinggung perasaannya. Biarkan dia melihat dirinya sendiri dengan sangat buruk. Bab 4865 Pintu Masuk ke Dunia Gelap. He Qiyun dan Li Guxian memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Begitu Li Guxian melihatnya, dia tahu bahwa He Qiyun berasal dari keluarga terpandang. Dia adalah seorang wanita dari keluarga besar yang telah membaca puisi dan belajar tata krama sejak dia masih kecil. He Qiyun bukanlah seorang putri, tetapi seorang pria. Beberapa kali, jika Lin Bai tidak melihat Li Qiyun dengan pikiran yang luas, dia akan meragukan apakah dia adalah seorang pria yang menyamar sebagai wanita. Putri kedua datang ke kamar Lin Bai dan menyambut luka Lin Bai. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku baik-baik saja sekarang. Lin Bai menjawab sambil tersenyum, tetapi melihat keraguan Li Guxian, dan wajah cantiknya memerah. 2 gadis datang ke kamarku tidak hanya untuk mengunjungiku, tetapi juga untuk hal-hal lain. Mari kita luruskan. Lin Bai Su tidak suka bertele-tele, jadi dia bertanya langsung. Tuan Lin, kami. Li Guxian ingin berbicara tetapi berhenti, tersipu seperti apel matang. Oh, biar ku beritahu. He Qiyun mengerutkan kening, Lin, aku bertanya padamu, karena surat itu ada di tanganmu. Apakah barang-barang lain yang hilang dari Xianer juga ada di tanganmu? Xianer kehilangan 3 barang sekaligus. Surat, kau sudah mengembalikannya. Ada juga buku panduan pedang yang disebut teknik pedang King Lian, yang merupakan keterampilan unik dari keluarga Xianer. Dan, pada akhirnya, He Qiyun agak sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, baik di dunia fana maupun di dunia seni bela diri, sangat mengesankan untuk menyebutkan harta pribadi keluarga putriku. Dan kantong perut Xianer. Ragu-ragu sejenak, He Qiyun menggertakkan giginya dan mengatakannya. Li Guxian menundukkan kepalanya dengan malu-malu, seluruh tubuhnya menjadi sangat malu. Lin Bai menyadari bahwa itu untuk 2 barang lainnya.
Pedang King Lian adalah keterampilan unik keluarga Li Guxian, yang seharusnya dikembalikan. Mengenai kantong perut, Lin Bai bukan orang mesum. Dia tidak ingin mengambil kantong perut wanita, jadi tidak apa-apa untuk mengembalikannya. Awalnya, ketiga benda ini dicuri oleh burung gagak, dan itu bukan milik Lin Bai. Begitu, sambil tersenyum, Lin Bai mengeluarkan spektrum pedang dan kantong perut dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada He Qiyun dan Li Guxian, kedua benda ini. Lin Bai ingin menjelaskan sedikit, dan tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada putri kedua. Namun sebelum Lin Bai selesai berbicara, He Qiyun menyambar spektrum pedang dan kantong perut, dan meninggalkan ruangan bersama Li Guxian. Sebelum pergi, dia hanya melotot ke Lin Bai dan berkata, tidak normal. Burung gagak berdiri di rak di sampingnya sambil tertawa. Kau tertawa, ini semua salahmu. Lin Bai menatap burung gagak itu. Penampilan He Qiyun telah sepenuhnya salah memahami Lin Bai. Dia menganggap Lin Bai sebagai orang mesum, dan Lin Bai hanya dapat menemukan kesempatan untuk menjelaskannya dengan jelas di masa mendatang. Setelah mengantar putri kedua, Lin Bai duduk di kamar dengan lutut bersilang dan terus berlatih. Pada hari ini, di malam hari, Lin Bai dipanggil keluar dari kamar oleh Chen Yu, dan He Qiyun serta Li Guxian juga berada di sekitar Chen Yu. Kakak Lin, aku menemukan pintu masuknya. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Yu telah berkeliling mencari pintu masuk ke dunia gelap. Chen Yu menanyakannya dengan berbagai cara dan akhirnya menemukan pintu masuknya. Menelepon Lin Bai malam ini berarti pergi ke dunia gelap bersama Lin Bai untuk mencari tahu keberadaan daftar nama itu. Di negara bagian Chu, semua orang tahu dunia gelap. Mereka seperti hantu yang berkeliaran di dunia, dan mereka adalah hantu ganas yang melintasi yin dan yang. Semua orang yang menjadi sasaran mereka, tanpa kecuali, akan dikutuk. Oleh karena itu, perintah hadiah dari dunia gelap juga disebut, Buku Kehidupan dan Kematian, oleh seni bela diri negara Chu. Perintah hadiah adalah Buku Kehidupan dan Kematian. Di dunia gelap, Chu adalah organisasi bawah tanah setingkat Big Mac. Mereka adalah sisi gelap negara Chu. Di setiap kota negara Chu, ada pintu masuk ke dunia gelap, yang didedikasikan untuk memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, di malam hari. Chen Yu membawa Lin Bai, Li Guxian dan He Qiyun ke pasar malam yang ramai di kota Gongling. Setelah beberapa tikungan dan belokan, beberapa orang sampai di gang terpencil. Sebuah pintu merah terang muncul di depan keempat orang itu. Chen Yu menarik napas dalam-dalam, maju dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, dari celah antara kiri dan kanan terlihat putaran mata, terus menatap pintu Lin Bai keempat orang itu. Ada apa? Setelah beberapa lama, orang-orang di pintu bertanya dengan suara dingin. Untuk bantuan. Chen Yu menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu mengerti aturannya? Tanya orang dalam itu. Chen Yu mengangguk pelan. Istrinya membuka pintu dan menarik kembali susunannya. Keempat anak buah Lin Bai memasuki gerbang satu demi satu, dan di dalamnya terdapat halaman kecil. Di halaman, terdapat meja batu, di atasnya sudah tersedia tinta, kertas, dan batu tulis. Anda dapat menuliskan rincian bantuan Anda di selembar kertas, dan saya akan mengirimkannya ke rumah untuk dievaluasi. Dunia gelap memiliki harga, dan jika Anda memberi cukup, Anda dapat berdagang. Lin Bai dan Chen Yu disambut oleh seorang pria parubaya dengan kain linen kasar. Karena hari sudah malam, dia berdiri di kegelapan, seperti bayangan, membuatnya sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Chen Yu tampaknya telah mengetahui aturan dunia gelap. Dia segera pergi ke meja batu dan menuliskan artinya. Setelah menulis, dia menyerahkannya kepada pria di dalam kegelapan dan berkata, harganya bisa dinegosiasikan. Orang yang berdiri di dalam kegelapan tidak keluar dari kegelapan, hanya mengangkat tangannya, dan kertas di tangan Chen Yu terbang dan jatuh ke dalam kegelapan. Kemudian, pria di dalam kegelapan menghilang di depan orang banyak dengan metode tubuh yang berbahaya dan tidak kekal. Selanjutnya, Lin Bai dan Chen Yu dan yang lainnya hanya bisa menunggu di halaman. Bayangan itu memasuki rumah dan menghilang. Siapa di antara kalian yang memiliki sesuatu di ruangan itu? Li Qiyun, seperti bayi yang penasaran, telah menatap rumah utama di halaman. Chen Yu berkata perlahan, di ruangan itu, ada susunan Dharma, yang digunakan oleh orang-orang yang menghubungi setiap benteng di dunia gelap. Halaman tempat kita berada sekarang hanyalah salah satu benteng dunia gelap di kota Gongling. Dan hanya ada satu pengawal prajurit di sini.
Bahkan jika kita menghancurkan benteng ini, dunia gelap akan mendirikan benteng lain di kota Gongling besok pagi. Li Guxian melirik sekilas dan berseru, Paman Huang, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Chen Yu tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, Li Guxian, sebaiknya Anda memanggil saya Yang Mulia Raja Chen. Saya selalu merasa bahwa kata, Paman Huang, sangat menyimpang. Li Guxian menjulurkan lidahnya dengan canggung dan menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya. Dia juga merasa malu untuk memanggil Chen Yu. Dia keluar. Pada saat ini, Lin Bai melihat pintu ruang utama terbuka, dan bayangan gelap keluar dari dalam. Ketika dia kembali ke halaman, dia dengan cepat melebur ke dalam kegelapan dan tetap diam. 10.000 emas ungu. Bayangan itu tidak banyak bicara omong kosong, tetapi langsung menyebutkan harganya. Chen Yu sangat gembira, dan kutipan langsung dari bayangan menunjukkan bahwa dunia gelap benar-benar memiliki informasi tentang daftar tersebut.